Kali ini kita akan melakukan big session di week 2 Maret 2025 ya. Langsung aja dari komitmen minggu lalunya Umu, hasilnya bagaimana Umu? Saya lakukan follow up dari sisi satu outlet yang masih jauh sekali sudah tentunya. Kenapa? Tanggal 14 belum bayar sampai sekarang. Kenapa itu reasonnya dia? Belum ini Pak, nanti masih terus di follow up. Belum bisa dihubungi atau bagaimana? Oh, katanya masih tunggu barang laku. Oh, atau tunggu THR-an cair ya. Ya udah follow up terus ya nanti ya. Rude? Sudah dilakukan follow up juga terkait uang muka dan sudah clear Pak. Oke, thank you. Ayu? Untuk inti cakrawala itu sudah beberapa dinaikkan Pak untuk pengajuan penghapusan. Pernah dicek ya? Iya. Oke. Dan masih banyak sih Pak, karena kemarin saya cek gapnya 4 jutaan, jadi tuh masih cari tahu juga. Tapi saya usahakan dulu yang masih reject, yang sudah ada saya ajukan penghapusan. Ya intinya dilakukan setiap hari, pasti lama-lama nanti kan turun ya kan, dan dipending lagi ya. Uci? Dari Sabtu sebelum jalan Pak. Belum ini ya, belum ada bongkar. Tapi kalau dari ASC area yang informasi email itu kan infonya dalam minggu ini. Bahkan waktu MBR juga kan waktu itu ada Pak Jeffrey, ada Pak Aik juga. Kita kan udah dorong tuh. Kalau si Sabdis janjinya pengennya di minggu depan, tapi kita dorong di minggu ini ya. Alija? Untuk yang kasusnya mengenai GLP Pro itu masih ada, namun sudah ada beberapa yang selesai. Ini masih ada juga kwitansi yang belum diserahkan sama salesnya dan masih diminta terus. Ya, ya, di follow up setiap hari ya, by mail, by lisan ya. Lanjut, nanti. Untuk yang kasukan yang PT Pro bulan 2 kayaknya sudah nih Pak, sudah nih yang bulan 2, kecuali yang terbaru lagi yang baru Iya. Pokoknya poinnya untuk PT Pro dan lain-lainnya coba dikejar, jangan sampai ada yang lebih dari 7 hari ya. Itu masukkan dulu di mindset kita ya, walaupun cara target KPI kan tidak lebih dari 30 hari. Tapi kalau mindset kita lebih cepat, itu kan lebih bagus hasilnya nanti. Karena PT Pro, klaim-klaiman itu kan pasti berpengaruh ke cash flow kita juga ya. Jadi semakin cepat kita menyelesaikan, cash flow pun semakin baik nanti ya. Fadli? Di admin klaim mengenai SKP yang belum ada itu dijanji hari ini Pak. Ya. Ada sudah tadi ketemu nama salesman-nya sama PT Pro itu. Kalau yang dinas, yang service ada sudah beberapa yang sudah ada dokumennya, sudah saya katakan itu kasih Pak. Oke. Lanjut, Fian? Untuk retur reject sudah di follow up, tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa nanti sebentar dia cek. Oke. Terus ada yang juga yang mengatakan nanti setelah lebaran, karena dia sibuk dengan lebaran, yang saya bilang begitu. Saya bilang agak bingung Pak bagaimana ini, tapi tetap saya akan follow up lagi Pak. Ya, nggak apa-apa, yang penting asisten follow up-nya ya. Oke, kita lanjut ke hasil ini ya, ARD kita. Di week 2 ini kita masih tinggi sekali juga ARD kita ya, semuanya masih merah. Yang DC kita di angka 25,25, yang CAM 67,46, yang Sabdis di 55,68. Memang sangat tinggi sekali ya jetnya ya. Memang masih ada, kalau secara CAM sama Sabdis plan bayarnya kan biasanya yang di week 2 ke atas itu justru yang makin besar ya kan, yang bisa terbayar ya Uci ya. Terus secara hasil juga masih di week 2 kan belum maksimal lah ya. Jadi secara ARDIS tercapture masih tinggi sekali, tapi tetap kita akan ya sama-sama speed up, sama-sama full up ya, kasih effort yang lebih lah. Terus kalau di akhir bulan nanti misalkan ada yang jatuh tempo awal bulan, kita bisa nego untuk percepatan bayar ya, baik ke akun ataupun Sabdis ya. Lanjut ke hasil scoreboard, Vian. Kalau hasil scoreboard untuk memproses menyerahkan faktur ke inkaso dengan upload PO secara on time itu masuk 100% Pak. 100%, kita beri plus. Berarti masalah kortek udah nggak ada isu lagi ya? Iya. Ya? Oke. Lanjut Fadli. Di admin klaim melengkapi dokumen klaim H+3 dari tanggal potong itu tidak masuk Pak. Tidak masuk karena Sakit Pak. sakit. Tapi ada yang backup kan, tapi nggak maksimal ya. Lanjut. Nanti Untuk sekarang memproses faktur maksimal H+2 belum bisa di 100% yang lewat itu, yang toko-toko baru Pak, yang kayak Gramedia, kayak STL Aksesmu kan yang pertama baru dicari dulu peruntukannya. Terus ada kurang-kurang kayak LBB nya tidak ada, jadi baru di follow up ke toko kita.
Tapi overall yang membuat nggak capek itu yang value-value kecil kan ya. Yang value besar kan udah sukses semua ya tukar faktur ya. Oke. Untuk pajak mulai ini ya, mulai ada apa? Progres yang signifikan ya kan. GITF juga makin bagus ya kan. Tolong dijaga, tolong tiap hari juga dipantau itu ya. Lanjut, Ija. Yang tadi sih mengenai konfirmasi toko gagal bayar 100% itu pun dengan yang potongan promo dan retro itu seperti dikonfirmasi baik lewat email maupun WA dan lisan. Hijau berarti. Oh iya, 100 Pak. Lagi puasa itu. Kok lemes sekali soalnya. Lanjut Uci. Proses kopi dan konfirmasi gagal bayar kedua harus 100%. Oke. Ayo. Upload PO ke Nevo 100%, sedangkan yang proses dan menyerahkan faktur maksimal H+1 juga 100%. 100% itu. Berarti kontak udah nggak ada lo ya, isunya lo ya. Dia sampai hari, oh enggak, kemarin ada isu kemarin. Tidak bisa download. Iya, nggak Oh, bisa download oke. PDF-nya. Sampai Yaudah. hari ini juga siapers yang tadi. Berarti nanti full up lagi ya. Iya Pak. Lanjut, Rude. Penyerahan bon biru H+1 dari uang masuk bank 100%. Umu. Untuk Parma follow up konfirmasi dan membagi faktur tagihan sesuai PJP 100%. Oke, kita lanjut ke next komitmen ya. Lanjut, dimulai dari Umu juga lagi. Next komitmen bagaimana Umu? Tetap konsisten untuk follow up konfirmasi lagi mau menghadapi libur ini. Ya, terutama yang mau ini ya. Ini kan mau menjelang libur Lebaran ya. Tolong dicari tahu yang plan bayar pertama adalah yang jatuh tempo di periode itu, ya kan? Atau enggak ada gudang yang ya intinya kita meminimalisir lah untuk reason tidak terbayar gara-gara menjelang libur Lebaran ya. Jadi misalkan ada informasi seperti itu segera di follow up, terutama juga yang jatuh tempo di akhir bulan itu kan bank juga tutup banyak ya kan, tolong di follow up juga ya. Rude. Tetap konsisten melakukan follow up terkait uang muka. Oke, ayo. Terkait pengajuan dan juga selisih harga, pengajuan letter reject dan juga selisih harga dan juga faktur maksimal H+1 di inkaso sih Pak yang harus diusahakan. Ya, kalau untuk komitmen minggu depan itu tetap review reject ya yang tadi. Yang kedua yang revisi DN segera clearkan. Contohnya kayak yang live itu ya juga ya. Oke, Pak. Lanjut, Uci. Monitoring untuk OD di Februari di si sama pusat Pak. Udah Februari. OD mana? Ya, sama seperti umum untuk CC dan inkaso, tolong ini kan menjelang libur Idul Fitri, biasanya kan banyak outlet yang tutup tagihan ya, diinformasikan outlet apa aja, lalu yang jatuh tempo akhir bulan atau enggak yang ada plan bayar akhir bulan atau enggak yang ngasih BG tapi tanggal cairnya di akhir bulan atau yang sesuai ini bertepatan dengan periode libur lebaran lah ya atau bank tutup segera informasi ya. Setelah itu kita lakukan nego untuk percepatan bayar ya. Lanjut Ija. Kalau investigasi mengenai OD ada beberapa OD di akhir bulan, terutama faktur-faktur emas yang lumayan nilainya besar. Terus yang sinar alam juga sudah dikonfirmasi karena janji bayarnya tanggal 28, semoga-moga tidak mundur bayar. Terus yang janji bayarnya R8, toko R8 ada beberapa nilainya mungkin ada 3 jutaan. Semua total itu. Tapi bagiannya bakal di awal bulan depan Pak, karena bagiannya tanggal 28. Minta nego ya di email ya. Seperti tempo hari aku juga email kan terkait itu. Ya kalian tinggal feedback aja emailku itu kan udah saya CC ke ASH sama ASC ya kan. Oke. Lanjut nanti. Untuk ikan monitoring potensi OD untuk Maret ini Pak. Oke. Sama ini ya potongan retur ya sama promo-promo jangan lupa yang di titik pro ya. Lanjut Fadli. Di admin klaim mengenai faktur pajak Pak, Mm-hmm. PPN yang sudah di jurnal, bingung juga Pak karena di upload sama PPH tapi PPN-nya belum ada. Bingungnya apa? Karena dia sudah terjurnal tapi fisik faktur pajaknya belum ada. Itu sudah ditagih-tagih sama Mbak Eka. Ya bingungnya apa? Belum ada faktur pajak Pak.
Berarti follow up-nya kan? Iya, sudah di follow up ke BP2 itu katanya belum ada Pak karena bermasalah dengan Cortex. Oke. Berarti jangan bingung, kan jawabannya tetap di follow up ke outlet ya. Ya, Pak. Di email lah secara harian juga ya. Atau enggak buat apa form tertulis kalau misal terlalu lama ya kan minta stempel dari outlet. Jadi ketika tim teks minta terus kita udah punya evidennya ya. Lanjut. Sofian? Untuk return reject misalkan untuk follow up minggu ini, minggu kemudian misalkan bisa ada sedikit pengurangan dan bisa terselesaikan. Oke. Sementara ini dulu ya untuk week season kita minggu ini. Semangat pagi.